Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Arizki dari kelas TI 4B, NIM 2230511076. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS mata kuliah pencitraan digital yang tujuannya untuk memotong bagian gambar menggunakan teknik RAW, kemudian memutar gambar menggunakan teknik rotate, dan kemudian memperbesar gambar dengan teknik resize, dan terakhir mempertajam gambar dengan teknik sharpening. Langsung saja, di sini ada import CV as CV. Di sini digunakan untuk mengimport library OpenCV dengan deklarasi CV. Kemudian ada import NumPy as NP. Ini digunakan untuk mengimport library NumPy dengan alias NP. Lalu ada import matplotlib as PLT. Ini digunakan untuk mengimport library matplotlib untuk PLT atau plotting. Kemudian di sini dideklarasikan bahwa pitch sama dengan cp imread yang bernilai umm.png. cp imread ini digunakan untuk membaca gambar umm.png dan menyimpannya dari variabel pitch. Kemudian dideklarasikan kembali bahwa pitch sama dengan cv.cvt color yang nilainya adalah pitch,cv.color pgr to rgb. Ini mengonversikan gambar dari PGR ke RGB dideklarasikan di variabel pitch. Lalu ada teknik roll atau cropping. Di sini dideklarasikan bahwa roll pitch sama dengan pitch bernilai 0,70571,465. Dijelaskan bahwa memotong bagian gambar dari koordinat panjangnya 0,70 hingga lebarnya 575,465 yang dideklarasikan di variabel roll pitch. Kemudian ada teknik rotasi. Ini untuk memutar gambar. Di sini height, width sama dengan pitch.shape. Ini digunakan untuk mendapatkan tinggi dan lebar gambar. Kemudian ada center sama dengan width /2, height /2. Ini untuk menentukan pusat dari rotasi gambar supaya berada di tengah. Kemudian dideklarasikan bahwa mat sama dengan cp.getRotation metric 2D yang isinya center, minus 90,1. Ini digunakan untuk memuat matrik rotasi yang rotasinya adalah minus 90 derajat. Kemudian dideklarasikan bahwa road pitch sama dengan cp.warp-affine yang isinya roll pitch, match, width, height. Ini untuk menerapkan rotasi pada gambar yang sudah dipotong. Dideklarasikan kembali bahwa roll rot sama dengan roll peak yang isinya 0,0 dan 40,550. Teknik roll ini digunakan kembali untuk memotong lagi gambar yang sudah dirotasi agar ukuran gambar tidak oversize. Kemudian ada teknik resize. Kode ini digunakan untuk memperbesar ukuran piksel gambar. Di sini ada height, width sama dengan roll rot shape. Sama seperti sebelumnya, di sini untuk mendapatkan tinggi dan lebar gambar setelah dirotasi dan di crop atau di roll. Di sini dideklarasikan bahwa dim sama dengan cp.resize, isinya yaitu src atau source sama dengan roll rot, desize sama dengan int width dikali 2, int height dikali 2. Interpolationnya sama dengan cv intercubic.
digunakan untuk mengubah ukuran gambar dengan faktor 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya menggunakan interpolasi kubik. Lalu di bawahnya ada teknik brightness dan contrast yang mengatur kecerahan di gambar. Di sini dideklarasikan bahwa alfa sama dengan 0,5 yang merupakan nilai dari kontras dan beta sama dengan 1,5 yang memuat nilai dari kecerahan atau brightness. Kemudian di bawahnya dideklarasikan bahwa INC Fitch sama dengan CV Convert Scale ABS yang memuat dim, alpha, beta. Di sini CV Convert Scale ABS untuk merempatkan perubahan kecerahan dan kontras pada gambar yang di resize. Kemudian ada teknik sharpening untuk memperjelas gambar tersebut dan menghilangkan buram. Di sini dideklarasikan bahwa Skr sama dengan np.array yang memuat sebuah kernel yang hasilnya untuk penajaman gambar. Kemudian dideklarasikan bahwa S-Pitch sama dengan CP filter 2D yang isinya SRC sama dengan ENC Pitch, depth sama dengan -1, kernel sama dengan Skr. Ini untuk menerapkan filter penajaman pada gambar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empara Andila. Saya dari kelas 4B dengan bernim 2230511049. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sebuah codingan. Langsung saja ke codingannya. Di sini ada plt titik subplot dalam kurung 2,3,1 untuk membuat subplot untuk menampilkan gambar sebagai yang pertama dimuat. Lalu ada plt imshow dalam kurung pitch. Ini untuk menampilkan gambar asli di dalam variabel pitch. Lalu ada plt titik titel dalam kurung ori. Ini untuk menampilkan judul yang bernama ori. Baik, selanjutnya ada plt subplot dalam kurung 2,3,2. Baris ini membuat subplot untuk menampilkan gambar sebagai yang kedua dimuat. Lalu ada plt titik imshow dalam kurung roy pitch. Ini digunakan untuk menampilkan gambar yang sudah di roll di variabel roll pitch. Lalu ada plt title dalam kurung roll. Ini untuk menampilkan judul yang bernama roll. Baik, selanjutnya ada plt subplot dalam kurung 2,3,3. Baris ini untuk membuat subplot untuk menampilkan gambar sebagai yang ketiga dimuat. Lalu ada plt imshow dalam kurung roy rod untuk menampilkan gambar yang sudah diputar dan di roll kembali di variabel roll rod. Lalu ada plt titik title dalam kurung rod. Ini untuk menampilkan judul yang bernama root. Lalu ada plt titik subplot dalam kurung 2,3,4. Baris ini untuk membuat subplot untuk menampilkan gambar sebagai yang keempat dimuat. Lalu ada plt imshow dalam kurung dim. Ini untuk menampilkan gambar yang sudah diperbesar ukurannya di variabel dim. Dan ada plt title dalam kurung raisis. Ini untuk menampilkan judul yang bernama raisis. Lalu ada plt subplot dalam kurung 2,3,5. Baris ini membuat subplot untuk menampilkan gambar sebagai yang kelima dimuat. Lalu ada plt imshow dalam kurung enc pitch untuk menampilkan gambar yang sudah diatur kecerahan dan kontrasnya di dalam variabel enc pitch. Lalu ada plt titik title dalam kurung bc untuk menampilkan judul yang bernama bc. Dan selanjutnya ada plt subplot dalam kurung 2,3,6. Baris ini untuk membuat subplot untuk menampilkan gambar sebagai yang keenam dimuat. Lalu ada plt imshow dalam kurung speech
untuk menampilkan gambar yang sudah di sharpening atau dipertajam di variable speech. Dan ada yang selanjutnya yaitu plt titik title dalam kurung sharp. Ini untuk menampilkan judul yang bernama sharp. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.